Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para guru, para dosen, para orang tua, para pegiat pendidikan, dan semua para generasi bangsa yang eh, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba melihat terkait dengan digitalisasi pendidikan. Penting nggak digitalisasi pendidikan dan seperti apa sih digitalisasi pendidikan tersebut? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba mengulasnya kepada kita bersama supaya kita paham bahwa saat ini sudah gagasan revolusi industri 4.0 tentunya terkait dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan revolusi-revolusi tersebut ini perlu menjadi bahan diskusi kita bersama untuk kita carikan solusi berbagai masalah-masalah yang terjadi di masa saat ini. Terkait dengan masalah teknologi pendidikan, ini juga perlu langkah cepat dan tepat supaya proses pendidikan ke depan itu bisa semakin maju dan berkembang khususnya di Indonesia. Apalagi itu di masa pandemi ya, di masa pandemi itu sudah merubah kondisi pendidikan dari yang dulunya itu kita proses pendidikan itu dilakukan secara luring, bahkan sebelumnya kita tidak pernah mengenal kata-kata luring ya, yang kita kenal adalah tatap muka langsung. Tetapi semenjak masa pandemi dipaksakan kita untuk melakukan proses pendidikan itu secara daring dalam jaringan. Nah, problemnya di saat terjadi pandemi tersebut, sesungguhnya saat itu kita belum siap untuk melakukan proses pendidikan secara daring, apalagi di kita, ya memang kalau kita lihat secara kondisi pendidikan kita, secara kelengkapannya juga ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, masa pandemi itu menuntut kita untuk mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut dan kita dituntut untuk bisa melakukan proses pendidikan secara dalam jaringan. Nah, salah satu solusi yang perlu dipikirkan segera untuk merubah paradigma pendidikan di Indonesia ini adalah dengan melakukan digitalisasi pendidikan. Seperti apa sih digitalisasi pendidikan? Mari kita ulas pada kesempatan yang berbahagia ini supaya kita lebih mampu paham dan bisa beradaptasi dengan konteks perkembangan zaman dan kita tidak tertinggal dalam sisi pendidikan, apalagi di masa seperti ini yang semua kita dituntut untuk mampu melakukan proses pendidikan itu secara digital. Oke, baiklah, pada sesi ini saya akan menjelaskan karena ini juga terkait dengan masalah sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak itu dituntut kita untuk juga memahami terkait dengan konteks digitalisasi pendidikan. Makanya judul yang saya angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah terkait dengan pentingnya digitalisasi pendidikan. Penting? Ini menjadi tanda tanya, mari kita ulas sama-sama supaya kita bisa memahami secara lebih spesifik, lebih paham, khususnya kepada para guru, para dosen, para pemerhati pendidikan, dan orang tua juga, dan pihak terkait lainnya, termasuk pihak dinas ataupun instansi pendidikan. Ini perlu mencoba memikirkan solusi seperti apa pendidikan kita di Indonesia supaya bisa lebih maju, dan salah satunya adalah dengan mendigitalisasikan pendidikan. Oke, mari kita lihat di sini bahwa masa pandemi COVID-19 dan dampak terhadap pendidikan itu sebanyak 407.000 sekolah, ya, 407.000 ya, bukan 407 saja, tapi 407.000 sekolah, kemudian 56 juta siswa, cukup banyak ini tentunya, kemudian 3 juta guru itu terdampak pandemi COVID-19. Ya, saya ulangi, sebanyak 407.000, 56 juta siswa, dan 3 juta guru itu terdampak dengan pandemi COVID-19. Apa yang menjadi akibat dari hal tersebut? Ya ini, stres, ya, bisa menimbulkan stres, kemudian juga banyak yang putus sekolah, kemudian tidak sedikit juga itu yang tertinggal dalam mata pelajaran.
ya, stres, putus sekolah, tidak sedikit yang tertinggal dalam mata pelajaran. Kenapa? Ini akibat proses pembelajaran yang terganggu selama hampir 2 tahun tentunya. Nah, 2 tahun itu tentu bukan waktu yang singkat, tetapi ini waktu yang cukup lama dan saya pikir ini juga sangat berdampak terhadap proses pendidikan, apalagi selama 2 tahun tersebut proses pendidikan itu tidak berjalan dengan efektif dan maksimal tentunya. Nah, ini ya, pandemi itu mari kita lihat, pandemi itu seakan membuka mata bahwa masih ada jarak lebar antara masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Nah, mulai dari kesenjangan fasilitas pendidikan hingga keterampilan sumber daya manusia yang berbeda. Ya, mulai dari kesenjangan fasilitas pendidikan hingga keterampilan sumber daya manusia yang berbeda. Ini tentu nantinya sangat terkait dengan proses digitalisasi pendidikan. Nah, jangan lupa ya, ini sudah saya gariskan di sini. Mohon bantuannya, ya, jangan lupa teman-teman, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, and comment supaya nanti tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya berikutnya terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan pengembangan pendidikan, juga masalah-masalah terkait dengan sekolah penggerak dan seterusnya. Baik, nah digitali pendidikan ini menjadi topik hangat ya yang dibahas oleh publik saat ini, bahkan bukan tanpa sebab, karena terjadi perubahan pelayanan pendidikan itu bisa dibilang berlangsungnya sangat drastis tentunya kan. Nah, tidak bisa dipungkiri kalau pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini telah memaksa ya. Kenapa saya katakan memaksa? Karena memang dipaksa kita, yang sebelumnya kita tidak mengenal bagaimana proses perkuliahan secara daring, pendidikan secara daring, tetapi akibat COVID-19 ini telah memaksa kita untuk mampu beradaptasi dengan keadaan tersebut dan kita dituntut untuk mampu melaksanakan proses pendidikan secara jarak jauh ataupun daring, baik di kalangan siswa ataupun mahasiswa, di kalangan guru atau dosen yang sebelumnya belum mengenal seperti apa harusnya melakukan proses pendidikan, namun lagi-lagi saya katakan karena dampak ini itu dituntut kita untuk paham ya. Kalaupun sebelumnya belum paham, ini dituntut kita untuk mampu paham secara sepenuhnya agar kalaupun terjadi pandemi tapi tidak terganggu dalam masalah proses pendidikan itu harus tetap berjalan. Nah, sekolah, kampus ini juga bermasalah ya. Kenapa saya katakan bermasalah? Karena sekolah sebelumnya kan tidak siap ya dengan proses pendidikan secara daring, kampus juga demikian. Nah, tentu mereka ini harus melakukan aktivitas belajar mengajar dengan mengandalkan teknologi digital. Teknologi digital. Oke, apa itu digitalisasi pendidikan? Bahwa digitalisasi pendidikan itu merupakan upaya untuk menunjang proses ajar mengajar secara virtual ya, sahabat-sahabat ya, secara virtual Bapak Ibu, secara virtual tanpa mengurangi esensi dalam penyampaian materi pembelajaran. Walaupun dilakukan secara jarak jauh, walaupun tanpa tatap muka langsung ataupun luring, tetapi daring, dan tentunya walaupun secara virtual ini pemanfaatan berbagai macam platform digital online itu dianggap sebagai fasilitas yang dapat digunakan secara fleksibel. Baik, kita lihat berikutnya, solusi apa ya sih yang harus ditempuh untuk proses demikian? Tentu digitalisasi dan demokrasi pendidikan ini menjadi suatu hal yang penting dan perlu kita lakukan sesegera mungkin. Kalaupun sebelumnya belum paham, mesti kita paham supaya kita mampu beradaptasi dengan konteks pengembangan zaman seperti saat ini. Nah, digitalisasi dan demokrasi pendidikan itu sebagai salah satu upaya untuk merumuskan solusi demokrasi bagi dunia pendidikan. Digitalisasi dan demokrasi itu merupakan dua hal yang saling mendukung ya, saling mendukung di era modern ini, di mana demokrasi itu dalam konteks pendidikan itu berarti kesempatan yang sama ya, memiliki kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan ras, suku, kepercayaan ataupun status sosial lainnya. Ini perlu menjadi bahan perhatian kita bersama bahwa digitalisasi itu salah satu hal untuk memberikan solusi terhadap konteks perubahan zaman seperti saat ini, apalagi karena pengaruh COVID-19 ini ya, COVID
pandemi, digitalisasi itu merupakan alat untuk mencapai demokrasi dalam pendidikan. Dengan digitalisasi, kita bisa mendapatkan demokrasi dalam dunia pendidikan. Di masa pandemi itu hampir seluruh sekolah di Indonesia itu mengandalkan internet. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa digitalisasi itu penting? Ya karena memang begini, hampir seluruh sekolah di Indonesia itu mengandalkan internet dalam proses belajar mengajar. Kalaupun dia tidak menggunakan internet, maka boleh kita katakan proses pendidikannya itu tidak berjalan dengan efektif, bahkan tidak ada proses pendidikan ya, paling hanya memberikan tugas lalu dikumpulkan tugas, tetapi proses pendidikan secara daring itu tidak terjadi ya. Mungkin bisa kita survei, kalaupun kita mengatakan bahwa terjadinya proses pendidikan, proses belajar mengajar, tapi saya menganggap di sebagian wilayah-wilayah, apalagi wilayah-wilayah itu yang belum siap menerapkan konsep ataupun proses pendidikan secara digital, virtual, ataupun online, ataupun daring, ini belum terjadi. Nah, dalam konteks pandemi COVID-19 ini, itu digitalisasi sekolah ataupun digitalisasi itu menjadi jembatan untuk menggerakkan roda pendidikan. Karena bertatap muka langsung tidak mungkin, tetapi proses pendidikan harus berjalan, maka dijembatani oleh yang namanya digitalisasi, proses pendidikan secara virtual. Digital itu adalah alat bantu, ya. Digital itu adalah fasilitas, ya. Digital itu merupakan proses untuk menjembatani, kalau saya ceritakan tadi, dan tidak berarti dengan digitalisasi akan meniadakan dunia yang kita kenal saat ini. Bukan berarti setelah ada dunia digital kita tidak bertatap muka langsung, tidak terjadi lagi proses pendidikan seperti biasa. Ini tidak demikian, ya kan? Ya masih analog. Ini kelihatan di dunia pendidikan secanggih apapun ya, sebab secanggih apapun online learning itu dengan alat-alatnya yang cukup canggih, internet koneksi yang bagus, itu tetap perlu adanya peran manusia. Ya, peran ada manusia. Artinya proses pendidikan secara virtual, online, daring, itu tetap harus ada yang namanya guru untuk memimpin, untuk memandu, untuk memastikan jalannya proses pendidikan, karena dimanapun, secanggih apapun, antara murid dan guru itu mesti terjadi komunikasi. Walaupun tidak terjadi komunikasi secara langsung, tetapi bisa terjadi komunikasi secara virtual tentunya. Nah, digitalisasi di dunia pendidikan itu juga diyakini mampu mendorong proses transformasi pendidikan. Transformasi tersebut itu bahkan dapat merubah sistem pendidikan secara menyeluruh ya. Dengan transformasi ini tentu nanti akan mampu merubah pola sistem pendidikan itu secara menyeluruh, di mana guru dan siswa itu tidak lagi bertatap muka, dalam artian bertatap muka langsung, ya, bahkan sumber ilmu juga tidak melulu bersumber pada guru. Ini dapat kita pahami ya, karena sumber belajar saat ini bukan hanya dari guru, bukan hanya dari satu sumber, bukan hanya dari satu pihak, tetapi siswa pun bisa menjadi sumber belajar, siswa pun bisa mencari berbagai referensi-referensi pembelajaran dari berbagai media-media yang ada, media online, media internet, buku, dan berbagai materi-materi pelajaran itu di mana-mana bisa kita akses, ya kan? Sehingga bukan lagi semata-mata sumber belajar itu pada guru, tetapi pada sumber-sumber yang lain. Nanti di dalam satu ruang, satu kelas, apakah kelasnya kelas virtual ataupun kelas biasa, tatap muka langsung ataupun online, itu nanti di situ didiskusikan apa yang menjadi temuan baik dari guru ataupun dari siswa ataupun peserta didik tersebut. Nah, pendidikan saat ini sesungguhnya itu sudah bergeser ya, Bapak Ibu sekalian, sudah bergeser ya. Ini harus kita pahami, harus kita akui bahwa memang sudah bergeser proses pendidikan saat ini. Dulu pendidikan itu berada di guru ataupun dosen. Ya, semata-mata di ruang kelas itu guru memberikan materi-materi, siswa menerima materi-materi tersebut. Kemudian dulu juga ilmu itu adanya di guru ataupun di dosen. Jadi seolah-olah siswa itu di kelas dengan modalnya nol, lalu datang guru ataupun si siswa itu dengan membawa ini satu gelas kosong, lalu datang guru menuangkan air ke dalam gelas tersebut, menuangkan ilmu ke dalam gelas tersebut sehingga terisilah siswa. Ini konsep dulu ya.
Dosen juga demikian, mahasiswa datang ke kampus, duduk di kelas, menerima berbagai informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan dari dosen, itu konsep lama, dan sekarang itu sudah tidak demikian lagi, ya, tidak demikian lagi. Ilmu pengetahuan itu ada di mana-mana, memang ada di mana-mana, ya kan? Harus kita akui, Bapak Ibu sekalian juga harus akui, belum tentu ya kita misalnya dosen ya, belum tentu si dosen itu lebih lebih mumpuni, lebih paham terhadap konteks yang ingin dibahas ketimbang mahasiswanya. Jangan-jangan mahasiswa lebih banyak baca ketimbang dosen, tentu mahasiswa tersebut dia akan lebih banyak tahu ketimbang dosennya. Kenapa? Karena memang sumber bacaannya tidak lagi melulu ataupun sumber informasi tidak lagi semata-mata dari dosen. Nah, guru ataupun dosen itu bekerja sebagai pendamping untuk saat ini. Ya, guru, saya ulangi, guru atau dosen itu bekerja sebagai pendamping ataupun pembimbing. Makanya ada dalam konsep-konsep pendidikan itu ada materi-materi itu materi terbimbing namanya. Artinya kita share informasi, kita share sejumlah materi-materi, lalu siswa membaca, mahasiswa membaca, nanti setelah itu kita diskusikan dan dilakukan proses tanya jawab dan seterusnya. Sedangkan posisi dosen di sini ataupun guru itu lebih kepada pendamping atau pembimbing jalannya proses pendidikan. Nah, untuk itu seluruh pihak di dunia pendidikan itu tentunya harus mempersiapkan diri. Ya, semua pihak itu, pihak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, guru, murid, orang tua dan siapapun itu harus mempersiapkan diri dalam menyambut era digital ini, termasuk era digital dalam dunia ataupun proses terjadinya pendidikan. Nah, beradaptasi sebaik mungkin ya yang bisa dilakukan dalam proses mempersiapkan diri itu dengan beradaptasi sebaik mungkin dengan proses digitalisasi yang masif terjadi agar proses transformasi itu dapat terjadi peningkatan kualitas pendidikan secara merata. Bukan hanya terjadinya di daerah perkotaan, tetapi di daerah pedesaan ataupun di wilayah-wilayah tertentu itu tidak terjangkau. Tetapi bagaimana caranya? Mesti mampu kita beradaptasi bahwa semua bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia, terlepas dia dimanapun dia posisi, tetap dia harus mendapatkan pendidikan yang merata dan perhatian yang sama untuk menciptakan generasi-generasi yang baik siapapun dan dimanapun dia berada. Nah, ini ya, menjawab tantangan tersebut, itu teknologi digital sebagai salah satu upaya mendorong adaptasi dunia pendidikan. Ya, harus kita akui bahwa dengan teknologi digital lah proses pendidikan itu bisa beradaptasi dengan konteks perkembangan zaman ini. Oke, baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Paparan saya terkait dengan digitalisasi pendidikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya masih terbatas ya, masih terbatas dari pengetahuan-pengetahuan yang lebih komprehensif, tapi insya Allah di sesi yang lain, di kesempatan yang lain kita akan mengulasnya secara lebih detail lagi terkait dengan berbagai konteks-konteks dan konsep-konsep terbaru yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya, dan perlu menjadi bahan renungan dan olah pikir pemikiran kita bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia demi kemajuan bangsa kita yang lebih baik ke depannya. Demikian paparan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada keterbatasan dan kekurangan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.